Bel, waktu itu kan gue ada sempet ngomong sama lu, gue mau jelasin satu program, satu konsep yang menurut gue tuh anak muda sih harus aware dengan hal semacam ini. Kenapa gue namain judul presentasinya itu A Guide for Peace of Mind? Nanti lu pasti bakal nyadar kenapa gue namain itu. Lu tau gak sih, kita kan udah hidup nih 20 tahun lebih nih. Iya. Udah hampir setengah abad. Lu masih dari kecil, udah setengah abad ya. Seperempat, hampir seperempat abad. Lu pasti dari kecil punya impian. Sampai sekarang kita pasti juga punya impian. Nanti kita gede mau ngapain, nanti kita tua mau ngapain. Benar. Kita pasti punya impian, kita mau pensiun di mana, misalkan kita mau jalan-jalan kemana setiap tahun ya. Tapi lu tahu nggak sih, dalam kita mencapai impian itu, nggak selamanya tuh kita hidupnya tuh lurus naik terus. Benar. Nggak mungkin lu bilang besok gua mau ke Paris, belum tentu kan besok ke Paris. Iya. Bisa jadi ada kerjaan mendadak apa segala macam. Dan kehidupan juga nggak selamanya turun, pasti tetap akan naik turun untuk kita mencapai impian itu. Dan terus gimana dengan kenyataannya? Ternyata hidup tidak seindah itu seperti mimpi. Kalau mimpi pendek jadi indah. Ini dreams are beautiful karena itu pendek. Tapi ternyata hidup tuh terlalu panjang untuk sangat terlalu indah gitu kan. Dan ternyata dalam kita menjalani kehidupan tuh banyak banget hal-hal yang kita nggak pernah tahu. Salah satunya yang pasti orang itu bakal keluar duit banyak itu kalau sakit. Bener nggak, Bro? Lu setuju nggak? Apalagi kayak gini contohnya di sini amit-amit banget ya, stroke, jantung. Itu kan menurut gue sih nggak semua orang kena, tapi ketika dia kena amit-amit banget, hidupnya langsung drop. Bener nggak, Bro? Lagi di prospek. Lagi di prospek kita. Nah terus, lu tau gak sih gimana caranya kita buat ngejaga mimpi-mimpi kita? Mimpi kita buat sekolahin anak di luar negeri, mimpi kita buat nikah di luar negeri, kita honeymoon setiap tahun. Lu tau gak sih gimana caranya? Gimana kita caranya itu adalah dengan meng-ensure hidup kita, mimpi kita dengan merencanakan asuransi, insurance. Dan gak ada cara lain untuk kita memproteksi keuangan kita selain diproteksi oleh insurance. Kalau lu cari, kita bisa kerja. Setuju nggak? Kalau lu kembangin duit, lu bisa main saham, kripto, forex, dan lain-lain. Tapi kalau buat ngejaga uang yang udah lu kumpulin, deposito. Deposito juga nggak berkembang terlalu besar. Safe deposit juga sama. Itu pada sewaktu-waktu bisa hilang kapanpun. Apalagi kalau kita, baik lagi, kita sakit. Tapi nggak semua orang aware gimana cara merencanakan asuransi mereka. Padahal sangat penting, karena perencanaan asuransi itu sama seperti kita membangun rumah. Semua butuh step by step-nya dan semua harus utuh lengkap. Bener nggak? Kalau kita bangun rumah nggak ada genteng, lu kepanasan nggak? Hujan nggak? Lu nggak ada fondasi, roboh. Sama kayak di insurance. Kenapa gue bilang ini seperti rumah? Gue coba bantu jelasin. Gue coba bagi share lu gimana cara kita memplanning dari awal. Pasti semua step orang bangun gedung ini pun dari fondasi bawah. Yang bawah itu paku buminya. Dan fondasi di insurance adalah gimana kalau amit-amit kita masuk ke rumah sakit. Siapa yang bayarin? Duit yang sudah kita kumpulin dari kerja, duit yang sudah kita kumpulin dari menabung. Sayang nggak sih kalau lu harus keluarin duit dari situ? Kenapa gue bilang ini fondasi? Karena ini adalah yang paling pertama bisa mengunci keamanan duit tabungan lu. Dan yang menggantikan biaya kesehatan kita di rumah sakit adalah asuransi, yang kita sebut sebagai hospitalization protection. Dan ini adalah fondasinya. Sistemnya udah cashless, sistemnya udah sesuai dengan bill limit yang lu inginkan. Di sini minimalnya limitnya pun 10-11 miliar. Dan itu udah gede banget. Lu bayangin, mana ada sih, bukan mana ada lah, seberapa besar chance-nya orang buat sakit sampai setahun itu 10 miliar. Menurut lu berapa besar chance-nya? Dikit sih, maksudnya Kecil banget. Kecil banget. Dan itu mungkin bisa dibilang itu udah sakit parah banget. Iya. Tapi banyak nggak orang yang harus keluar duit ratusan juta cuma buat karena sakit? Jangan kan ratusan juta karena sakit besar, DBD. Lu tau nggak sih sekarang DBD berapa? Puluhan ya, kayak puluhan. Terakhir nasabah gue itu 80 juta 5 hari. Gila. Di rumah sakit. Itu kalau kita nabung dari kerja aja itu bisa berbulan-bulan, bener nggak? Dan ini tabungan kita nggak keluar, dikunci, dibayarin sama asuransi. Yang penting
lu pilihnya yang bagus. Terus gimana kalau fondasinya udah selesai nih, uang rumah sakit kita udah dikunci, udah diamanin, tabungan kita cuma dibayarin oleh insurance. Ada step selanjutnya, namanya tiang penyangga, income protection. Ini ibaratnya gini, ketika lu punya rumah, ada tiang penyangga yang menyangga genteng. Nah, Kalau nggak ada, gentengnya pakai apa? iya. Atau di lain sisi, ketika lu tidur, lu butuh kenyamanan nggak? Butuh. Meskipun di rumah sebagus apapun rumah lu, tapi kalau lu tidur di papan, nyaman nggak? Enggak. Lu butuh kasur, benar nggak? Buat kenyamanan. Sama. Di sini juga konsepnya seperti itu. Asuransi itu ada yang namanya income protection. Ketika amit-amit orang sakit berat, orang sakit kritis, cancer, jantung, kita tahu sama tahu, nggak semua orang bisa survive dan kembali normal. Setuju nggak? Iya. Menurut lu, orang kalau udah amit-amit cancer, jantung, bahkan stroke gitu ya, menurut lu akan mungkin nggak sih setelah dia kembali recovery dia bisa beraktivitas seperti semula? Enggak sih, produktivitasnya pasti turun. Produktivitas pasti turun. Kalau produktivitas pasti turun, ketika dia misalnya lagi masa nih, lagi penyembuhan, setahun, sebulan, setahun gitu, kira-kira kalau dia kerja, apa yang akan dilakukan oleh company? Dia nggak masuk nih karena sakit, Pasti di setahun dia nggak masuk. bisa di PHK. Bisa di pemutusan kontrak. Dan income-nya dari mana? Kalau nggak ada. Orang pasti tetap butuh berjalan nggak kehidupan. Pemasukan hilang nih, tapi yang keluar lanjut nggak? Iya. Listrik, sekolah anak, makan lah, operasional. Termasuk ketika kita mau penyembuhan pun, lu butuh operasional bensin. Benar nggak? Dan di sini ada satu konsep di mana ini bisa menjaga income yang udah lu dapetin, dan lu ibaratnya tuh dapat duit lah untuk menjaga income lu itu. Tanpa lu harus mengeluarkan dari dana darurat maupun dari tabungan lu dengan menjaga income lu itu. Dan di sini ada caranya buat gimana lu bisa memperkirakan lu butuh berapa sih operasional lu ke depan nih. Kalau berdasarkan data dan riset, rata-rata orang itu recover butuh 5 tahun. Ini gua ngambil risetnya dari cancer ya, dari CA. Itu orang butuh recovery itu 5 tahun. Setelah 5 tahun dia gimana? Ya itu nanti urusan belakangan. Yang pasti rata-rata tuh 5 tahun dia bisa kembali setelah penyembuhan. Survivalnya tuh udah better lah. Dan tentu dia butuh biaya 5 tahun itu kan. Setelah dia butuh biaya 5 tahun itu, gimana ngitungnya tapi perkiraannya? Gampang ngitungnya. Lu tinggal memperkirakan berapa biaya bulanan yang lu keluarkan, hidup senyaman yang lu nyamanin, makan tetap seperti biasa, pakaian juga seperti biasa, tanpa menurunkan Standar hidupnya. Lifestyle kehidupan. Lu tinggal perkirakan saja artinya berapa biaya bulanan yang lu inginkan, dikalikan setahun, dikali selama 5 tahun. Kalau di sini, let's say lah 10 juta, kita butuh 10 juta buat listrik semua segala macam. Artinya kita membutuhkan berapa? Tinggal 10 juta dikali 12 bulan, dikali 5 tahun. Artinya 600 juta. Ini adalah uang yang lu butuhkan ketika amit-amit orang tersebut harus bed rest berkepanjangan. Dan kebetulan di Prudent ada satu program konsep yang menurut gue bagus banget. Di sini kita sebut PCB 88. Di sini lu sakit, orang itu sakit, orang itu meninggal, orang itu sehat, hidup pun di umur 88, uang pertanggungan yang sudah dia pilih itu akan keluar. Bayarnya berapa? Kalau misalkan pasti gede banget dong 600 juta, masa gue harus bayar 600 juta juga? Enggak. Kalau umuran kita, ini menurut gue ini sih privilege ya buat umuran kita ya. Itu lu cuma cukup menggelontorkan dana 12-20% dari uang pertanggungan yang lu inginkan. Artinya kalau lu mau uang pertanggungan 1 miliar di umur kita cuma cukup ngisihin 150 juta. Dan itu cuma dicicil 5 tahun. Lu gila, bayangin aja, ada perusahaan asuransi di sini Prudential yang mau menjaminkan lu cuma cukup bayar 150 juta 5 tahun, habis itu udah lu gak bayar apa-apa lagi. Lu dijamin lu bakal dapat 1M. Apapun yang terjadi dengan lu. Lu sakit, meninggal, orang itu sehat pun di umur 88, happy birthday gitu ya, H+1, keluar 1 miliar. Lu bayangin, ini menurut gua nggak ada investasi manapun yang bisa memberikan jaminan semacam ini. Dan ini cukup bayar 5 tahun cuy, gila. Ini sih murah banget menurut gua.
Ini adalah salah satu program yang menurut gua saat sekarang ini unggul banget lah. Lu boleh ini pikirin. Kira-kira ini bisa bermanfaat nggak buat lu? Maksudnya gimana kalau kita sudah memberikan protection terhadap income kita? Mandi lu pasti punya keluarga, benar nggak? Iya. Punya anak. Anak lu tetap butuh sekolah nggak? Iya. Kalau amit-amit, let's say, orang si pencari nafkahnya itu harus berpulang untuk selama-lamanya. Anak yang ditinggalkan tetap butuh sekolah. Setuju nggak? Iya. Butuh makan nggak istrinya? Butuh. Butuh. Gak jarang. Mungkin umuran kita saat ini belum terlalu terpikirkan. Iya. Tapi gue kasih sedikit konsep yang mungkin semoga bisa masuk ke lu. Ketika kita udah tinggal di rumah, kita punya gembok rumah. Kita punya tidur di ranjang. Tapi nyaman. apa yang menurut lu paling penting lagi selain itu? Lampu. Lampu sumbernya listrik, benar nggak? Kalau di rumah kita tidur di ranjang, tapi nggak punya listrik, lu tetap hidup nyaman nggak? Enggak. Pun kalau lu tadinya pakai lampu, listrik lu mati, pakai apa? Lilin. Iya. Anak lu suruh belajar pakai lilin, nyaman nggak? Lu yang biasanya pakai AC, listriknya mati, amaknya kipas-kipas, tepok-tepok, nangis nggak anak? Itu menurut gua listrik itu penting, sama kayak gini. Bayar listrik pakai duit, bener nggak? Tapi gimana kalau udah nggak ada si pencari nafkah? Ini yang menggantikan si income pencari nafkah, tapi tidak menggantikan orangnya. Fisiknya udah nggak ada, udah nggak bersama-sama, tapi minimal dia masih bisa tetap menjaga lifestyle keluarga mereka. Dan terus gimana cara ngitungnya? Terutama nih buat lu nih seorang ibu, lu nggak mau dong anak lu lifestyle-nya turun. Kalau amit-amit si pencari nafkah dalam hal ini suami lu udah nggak ada, bener nggak? Tapi ini kita ngomong jangka panjang banget ya. Terus gimana ngitungnya? Lu sih harus bikinin sih buat kalau nanti one day lu bakal punya laki lu. Kalau dia memang serius, dia harus persiapin ini. Karena dia harus meng-ensure kehidupan lu dan anak-anak lu nanti. Terus secara hitungnya gimana? Paling gampang untuk ibu-ibu, paling gampang buat ibu-ibu ya. Deposito. Bener. Terus gimana ngitungnya? Deposito itu kan berbunga. Iya. Lu harus lu harus mempersiapkan, meyakinkan bahwa lu harus mempunyai 10 juta ataupun berapapun yang lu inginkan. Terus gimana ngitungnya? Caranya gampang. Lu butuh modal berapa sih buat mendepositokan duit buat mendapatkan apa yang lu inginkan? Lu cukup biaya hidup lu sehari-hari selama sebulan dikalikan setahun, disetahunkan, dibagi sama bunga deposito saat ini kisaran 4-6%. Gua ambil contoh 6%. Tapi sekarang ada nggak deposito 6%? Nggak ada. Ada. Di bawah. Iya. Ini kita ambil kasar. Ternyata setelah hitung-hitung, ternyata si pencari nafkah butuh 2M. Ini adalah uang ideal kalau kita mau menjaga lifestyle keluarga kita. Ini adalah penjaga atap rumah kita. Atap penjaga rumah anak-anak kita. Dan setelah itu barulah lengkap. Kita punya fondasi, kita punya tiang, kita punya atap. Lu rumah digembok, tidur di kasur, hidup selamanya pakai listrik, pakai AC, pakai lampu. Menurut lu hidup kayak gitu nyaman? Nyaman. Dan terus gimana kalau udah punya? Apakah artinya itu bisa menggantikan orang yang sudah meninggal? Hanya income-nya. Karena ketika lu beli life insurance, lu beli kartu kesehatan, itu bukan karena kita akan meninggal. Semua pasti meninggal, setuju nggak? Semua pasti akan berpulang. Iya. Tapi masih ada orang-orang yang terus hidupnya harus berlanjut setelah kita. Dan itu kita salah satu cara gimana kita untuk tetap mereka merasakan kasih sayang kita gitu. Bagaimana kita mengucurkan sayang kita ke mereka. Karena asuransi itu bisa memberikan perlindungan ke tabungan lu, memberikan perlindungan ke dana darurat, bahkan aset-aset yang lu punya untuk rumah tangga dan keluarga kita, serta memberikan ketenangan pikiran. Contoh, ketika sakit, lu udah nggak usah mikirin biaya, lu pikirin recover. Karena banyak orang yang makin sakit karena dia mikirin biaya. Mending kalau kaya. Gue punya temen kaya banget, dia udah sakit, cancer ini, cancer itu, tumor, dia sampai bilang, aduh gue kalau nggak punya duit mati, gue mati. Dia bilang kayak gitu.
Artinya orang kaya pun sekalipun tetap merasakan berapa uang rumah sakit itu tuh berapa. Terus gimana tips memilih asuransi yang baik nih? Satu, pasti perusahaan terbaik. Dua, agentnya yang lu kenal. Karena ketika zaman sekarang itu lu beli asuransi bukan beli produknya doang, tapi lu beli agentnya. Lu bisa yakin agentnya ini akan stay dalam waktu panjang dan dia bisa memberikan pelayanan terbaiknya buat lu. Menurut gua, perusahaan gua sih udah bisa dibilang nggak di ya psikopat diangketin dong. Perusahaan gue sih udah nggak perlu dipertanyakan karena puji Tuhan sejak tahun 95 sampai sekarang pertama kali berdiri menjadi market leader dan pemilik aset terbesar saat ini, nomor satu di Indonesia untuk asuransi jiwa dan kesehatan. Thank you udah dengerin gua. Semoga ini bisa membuka pikiran lu, dan kalau terutama plan yang tadi bagus menurut lu boleh tuh sharing ke orang tua lu. Dan kalau ada waktu nanti gua boleh main-main ke rumah lu. Nanti pasti kita bakal ngobrolin lebih lanjut lah. Karena gue yakin pasti ini nggak cuma berguna buat lu, tapi bisa juga buat orang tua lu. Biasa lu akhirnya kayak gitu, Iya. masuk ke orang tuanya. Atau Iya. lu kayak minta data atau itu apa, dia lagi prospekin kita. Minta data. Udah.